Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Putri Puspitasari, NIM 171505101. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Pengurus, Pemahaman Pengurus, dan Peran Pemerintah terhadap Pelaporan Kinerja Koperasi. Studi kasus pada Koperasi se-Kabupaten Buleleng. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Wirastuti, SEAK MSI, selaku pembimbing 1, Ibu Made Ari Wahyuni, SE MSI, selaku pembimbing 2, Bapak Ibu Tujulianto, SE MSI AK, selaku penelaah. Adapun pokok pembahasan dari penelitian yang saya buat ini, yang pertama ada pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu kredit menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan finansial dan modal usaha. Banyak lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dana, satu di antaranya ialah koperasi. Dalam mencapai tujuannya, koperasi harus memperhatikan pengelolaannya agar kinerja koperasi berjalan sesuai rencana. Namun, saat ini sedang menjadi tantangan bagi seluruh koperasi di Kabupaten Buleleng. Hal ini dikarenakan kinerja koperasi belum bisa dikatakan baik akibat rendahnya koperasi dalam menyampaikan pertanggungjawabannya kepada anggotanya, yang biasanya dengan melaksanakan rapat anggota tahunan koperasi di Kabupaten Buleleng. Permasalahan-permasalahan yang menghadang lajunya kehidupan koperasi di Kabupaten Buleleng juga berkaitan dengan pelaporan kinerja koperasi. Apabila koperasi memiliki pelaporan kinerja yang memadai, maka akan meningkatkan kinerja koperasi serta memudahkan menyampaikan pertanggungjawaban melalui pelaksanaan RAT. Pada akhirnya, pelaporan kinerja koperasi menjadi tersendat dikarenakan berbagai faktor. Menurut Saputra tahun 2020, beberapa penyebab terjadinya keterlambatan kinerja koperasi yakni persepsi pengurus, pemahaman pengurus, dan peran pemerintah dalam memperlancar pelaporan kinerja. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan sebelumnya dari IEM tahun 2020 dengan beberapa perbedaan. Kedua objek penelitian, di mana peneliti mengambil seluruh jenis koperasi sedangkan IEM tahun 2020 menyasar penelitian pada koperasi pegawai. Lalu, perbedaan tempat penelitian di mana peneliti mengambil tempat di Kabupaten Buleleng. Perbedaan selanjutnya yakni penambahan variabel peran pemerintah yang tidak terdapat pada penelitian acuan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya kinerja dari koperasi dalam penyampaian pertanggungjawaban pada anggotanya. Yang kedua, banyaknya koperasi yang tidak melakukan RAT di Kabupaten Buleleng. Dan selanjutnya, masih rendahnya kualitas pengelolaan dan sumber daya manusia pada koperasi sebagai pelaku operasional koperasi. Adapun pembatasan dari penelitian ini yaitu peneliti membatasi wilayah penelitian yakni hanya pada koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng. Peneliti fokus pada variabel pengaruh persepsi pengurus, pemahaman pengurus, dan peran pemerintah terhadap pelaporan kinerja koperasi. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, apakah persepsi pengurus berpengaruh positif terhadap pelaporan kinerja koperasi? Yang kedua, apakah pemahaman pengurus berpengaruh positif terhadap pelaporan kinerja koperasi? Dan yang ketiga, apakah peran pemerintah berpengaruh positif terhadap pelaporan kinerja koperasi? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan bukti empiris dari pengaruh persepsi pengurus terhadap pelaporan kinerja koperasi. Yang kedua, untuk memberikan bukti empiris dari pengaruh pemahaman pengurus pemakai terhadap pelaporan kinerja koperasi. Dan yang ketiga, untuk memberikan bukti empiris dari pengaruh peran pemerintah terhadap pelaporan kinerja koperasi. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman peneliti terhadap teori, terutama yang berkaitan dengan pelaporan kinerja koperasi, serta dapat menambah pengetahuan pembaca berdasarkan dengan fakta yang terkait pengaruh persepsi pengurus, pemahaman pengurus, dan peran pemerintah terhadap pelaporan kinerja koperasi di Kabupaten Buleleng. Kemudian ada manfaat praktis bagi koperasi di Kabupaten Buleleng. Hasil peneliti ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pelaporan kinerja koperasi yang dipakai guna memberikan informasi yang akurat, relevan, dan cepat bagi
anggota. Kajian teori. Yang pertama ada grand theory. Grand theory yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama ada stewardship theory. Teori stewardship merupakan teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan David tentang situasi para manajer yang memiliki motivasi dalam bekerja, tidak hanya karena tujuan individu, tetapi lebih memprioritaskan pada kepentingan organisasi. Selanjutnya ada signaling theory. Teori sinyal membahas bagaimana seharusnya sinyal keberhasilan atau kegagalan dari organisasi disampaikan kepada pihak luar yang berkepentingan. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh organisasi untuk mengurangi adanya asimetri informasi. Selanjutnya ada persepsi pengurus. Pengertian persepsi pengurus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal yang dialami oleh setiap orang dalam memahami sistem informasi tentang lingkungan melalui panca indera. Selanjutnya ada pemahaman pengurus. Pemahaman pengurus atau pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang proses akuntansi, baik itu secara manual atau menggunakan teknologi komputerisasi. Selanjutnya ada peran pemerintah. Koperasi dalam penggerak ekonomi sangat diandalkan oleh pemerintah. Alasan itulah yang mengharuskan pemerintah melakukan pembinaan, perlindungan, dan peluang dengan pedoman dari aturan pemerintah. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62, Bab 11 tentang pembinaan dalam Pasal 60 Ayat 1, bahwa pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan koperasi, serta dalam ayat 2, pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Selanjutnya, pelaporan kinerja. Kinerja merupakan bentuk dari kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing orang dalam kaitannya untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini, yang pertama, variabel persepsi pengurus berpengaruh pada pelaporan kinerja koperasi. Yang kedua, pemahaman pengurus berpengaruh pada pelaporan kinerja koperasi. Variabel yang ketiga, peran pemerintah berpengaruh pada pelaporan kinerja koperasi. Adapun hipotesis dari penelitian ini, yaitu H1, persepsi pengurus berpengaruh positif terhadap pelaporan kinerja koperasi. H2, pemahaman pengurus berpengaruh positif terhadap pelaporan kinerja koperasi. H3, peran pemerintah berpengaruh positif terhadap pelaporan kinerja koperasi. Selanjutnya, metodologi penelitian. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah 392 pegawai bagian akuntansi pada koperasi di Kabupaten Buleleng. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria. Jumlah responden dalam penelitian ini yaitu 59 pegawai bagian akuntansi dan koperasi yang belum melakukan RAT di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya ada tempat penelitian. Pada penelitian ini, tempat yang dituju ialah koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng. Jenis dan sumber data. Data pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data adalah keseluruhan informasi yang diperoleh peneliti mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada responden sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Metode dan teknik analisis data. Metode dan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama ada uji kualitas data. Penelitian yang menggunakan kuesioner untuk mengukur variabel harus dilakukan pengujian kualitas data yang diperoleh. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable karena kebenaran data yang diolah akan menentukan hasilnya. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, dan yang ketiga uji hipotesis penelitian. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi.
Santi Santio.